Di dunia ini memang mungkin ada banyak tokoh atau pribadi yang mengagumkan. Tetapi ketahuilah bahwa hanya ada satu saja yang mengagumkan dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang bisa menolong kita. Di dunia mungkin banyak tokoh yang hebat, tokoh yang terkenal, tokoh yang termasyhur, tokoh yang potensial, tokoh yang kaya raja, yang kuat dan sebagainya. Tetapi mereka semuanya terbatas dan tidak sanggup untuk melakukan pertolongan dalam hidup kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Yesus Kristus saja. Ketika kita masih di dalam dosa, ketika kita tidak punya pengharapan, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita. Tidak ada satu pihak manapun juga yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, kecuali Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Dia memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang mau percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dan menikmati hari depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang layak untuk dipuji. Dialah pokok pujian kita, dan Dialah kekaguman kita, dan Dialah yang sanggup menolong kita. Banyak orang tergila-gila di dunia ini dengan tokoh-tokoh yang istimewa. Mulai dari para selebritis dalam bidang film, dalam bidang apapun juga, semua tertarik. Tetapi nggak ada yang bisa menolong. Andaikan saja ada tokoh yang terkenal di dunia ini, selebritis yang hebat, dan kemudian tangannya bisa memanjang, terulur kepada setiap orang yang membutuhkan. Yang gak punya pekerjaan langsung diuluri segebok duit 1 atau 2 M, ini untuk kamu. Yang gak punya atau yang sakit langsung bisa disembuhkan, dan seterusnya. Andai kata begitu, tapi kenyataannya di dunia ini yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling pintar sekalipun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Seorang ahli kesehatan yang paling top sendiri, itu pun juga pada akhirnya dia angkat tangan. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini fana, semu, tidak kekal. Satu-satunya yang kekal hanya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah pujianku, Elohe Tehilati, God of my praise. Elohe Tehilati, Tuhan pujianku. Banyak orang boleh gandrung, mengidolakan artis terkenal yang cakep, mungkin dia ratunya dunia, rajanya dunia, karena cakep dan sebagainya. Tetapi itu paling cuma berlangsung beberapa saat lamanya. Katakanlah seorang ratunya dunia, wanita tercantik di dunia, paling cuma setahun. Nanti tahun depan sudah diganti oleh orang yang lain. Katakanlah kecantikannya, sudah tidak diakui lagi di seluruh dunia karena setahun sudah berlalu, dan kemudian dia berkeluarga, keluarganya senantiasa mengagumi kecantikannya. Tapi lihat, 30, 40, 50 tahun kemudian, semuanya akan pudar. Tidak seperti waktu itu. Kalau sebelumnya senyumnya sudah membuat semua orang mabuk kepayang, tapi setelah berikutnya mau senyum bingung karena sudah ompong semuanya. Semua yang ada di dunia ini semu, fana, tidak ada yang kekal. Tapi berbeda dengan Allah kita, Dia satu-satunya yang kekal. Dia tidak pernah habis-habisnya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Kebaikannya kekal sampai kekal.
Dia tetap Allah yang mengasihi dari dulu sampai hari ini, dan kuasanya tetap sama untuk kita semuanya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Allah seperti ini. Tapi sayangnya kita tidak terlalu menyadari hal ini, dan kadang-kadang kita meremehkan. Itulah sebabnya mari saat ini biarlah mulut kita dipenuhi oleh pujian kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Kol haneshama tehalel Adonai. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Karena memang memuji Tuhan itu adalah porsi kita, jatah kita selama kita hidup di dunia ini. Kata neshama itu dipakai di dalam Kejadian pasal 7 pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia, maka dikatakan Tuhan menghembuskan nismat hayil, yaitu neshama, nafas hidup atau kehidupan dalam diri manusia. Dan sejak itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Dia bergerak, dia hidup, dia bernafas. Dan Tuhan mengendaki supaya kehidupan orang yang bernafas itu selalu memuliakan Tuhan. Karena ada saatnya di mana kita tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Suatu kali ada seorang penyanyi yang didiagnosis mengalami kanker di bagian lidah dan mulutnya. Dan dokter mengatakan harus diadakan suatu tindakan operasi. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Terakhir kali dia mengatakan kepada dokternya, apakah engkau pasti dokter harus mengoperasi saya, dan saya tidak bisa lagi menyanyi sejak saat ini? Dokternya cuma geleng-geleng kepala, nggak bisa menjawab, karena jawabannya yaitu dia harus dioperasi. Dengan demikian dia kata, kalau gitu berikan saya waktu 5 menit. Dia bangkit dari pembaringannya, dia duduk, dan kemudian dia menyanyi untuk yang terakhir kalinya. Dia menyanyi dari Mazmur 150 ini, memuji Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Itulah terakhir kali nyanyian yang bisa dikumandangkan. Kemudian dia dioperasi. Saudara sekalian, memuji Tuhan yang seringkali kita remehkan, itu ada jangka waktunya, ada masanya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, sebab kalau tidak, akan datang saatnya di mana kita tidak bisa memuji Tuhan lagi, dan nantinya kita akan menyesal. Beberapa saat yang lalu ketika saya berada di Australia, saya berjumpa dengan satu keluarga hamba Tuhan yang istrinya adalah seorang penyanyi yang 40 tahun lalu kami bersama-sama melayani. Waktu itu saya masih kecil, dan pelayanan di Australia, dan setiap malam dia menaikkan nyanyian. Bisa disiapkan? Salah satu nyanyiannya adalah I will never forget the day. Ini adalah tahun 71. Ini 40 tahun kemudian.
Ini kami berada di tengah-tengah keluarga mereka pada waktu makan malam, dan si Oma sebelah kanan umur 80 tahun. Sudah dengarkan suara yang begitu jernih dan bening. Saat ketika Yesus meninggalkan dosa, 40 tahun yang lalu, setiap malam kami mengadakan konser penginjilan dengan angklung kulintang dan diselingi dengan pujian dari Ibu Martha Nixon namanya, yang dipakai oleh Tuhan dengan suara yang begitu istimewa. Mungkin saya bisa putarkan sedikit salah satu angklung kulintang konser 40 tahun yang lalu. Nanti lain saat kita bisa dengarkan. Dan setiap malam, itulah sebabnya saya nggak lupa lagu ini, I shall never forget the day, dan beberapa lagu yang lain, He'll be a friend to me, The Lord is my shepherd, dan seterusnya, oleh ibu yang ternyata waktu itu umur 40 tahun dengan suara yang istimewa. Dia seorang warga negara Amerika Serikat. Pada tahun 50-an dia menikah dengan pendeta Les Nixon ini dan kemudian pindah ke Australia.